Halo semuanya, kembali lagi di Gandremi. Nah, di sini episode Talk to Talk. Aku ingin banget berbicara dengan seseorang sesama teman dari fakultas yang sama, fakultas psikologi. Ya, topiknya tuh yang sering banget diperbincangkan beberapa tahun ke belakang. Nah, apa sih topiknya tuh? Topiknya tuh generasi Z sebagai generasi strawberry. Strawberry yang dimaksud itu yang mudah rapuh, mudah cemas, mudah khawatir, yang lembek banget deh layaknya buah strawberry. Nah, aku yang mau kenal sama teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifin Putra dari Fakultas Psikologi. Saya di sini sebagai narasumber dari teman saya Ahmad Sumuro. Nah, sebelumnya saya izin bertanya beberapa hal ya, Ron. Menurut kamu faktor apa sih yang nyebabin generasi Z tuh disebut generasi strawberry? Faktor yang menyebabkan Gen Z disebut generasi strawberry adalah mungkin generasi sekarang itu adalah generasi yang mudah rapuh atau lebih mudah menyerah. Itu layaknya sebuah strawberry ya, dilihatnya dari luarnya itu bagus, tapi aslinya tapi di dalam itu rapuh aslinya. Nah, kan kan kamu ngomong sebelumnya kan seperti buah strawberry ya. Nah, gimana sih biar ngebuktiin Gen Z itu nggak seperti buah strawberry yang mudah rapuh gitu, yang di luarnya bagus padahal di dalamnya rapuh. Kita bisa menunjukkan ketahanan atau kesabaran kita dalam menghadapi suatu tantangan. Kita itu tidak boleh menyerah, walaupun misalnya kita dikasih tugas-tugas dan tugasnya kita itu beneran kerjanya itu dengan sungguh-sungguh gitu. Tanpa mudah menyerah, kita tuh bisa membuktikan bahwa Gen Z itu bukan generasi yang mudah menyerah gitu. Yang kedua itu kita bisa mencapai prestasi atau kesuksesan. Kita tuh bisa tunjukkan prestasi-prestasi kita, bahwa kita itu Gen Z itu bisa sukses melalui prestasi-prestasi yang ada. Oh, berarti bisa ya lewat situ ya. Nah, kan yang kamu ketahui kan kita generasi Z kan udah lahir udah perkembangan zaman kan, yang dimana sosmed pun juga hadir. Nah, buat kamu dampak yang langsung gitu yang dirasain sama Gen Z untuk kesehatan mentalnya? Itu dampak sosmed bagi Gen Z itu tergantung orangnya yang ngambilnya gitu. Kalau orang Gen Z itu bisa mengambil risikonya, media sosial itu bisa pengaruh baik untuk kesehatan mental, bisa untuk sebagai tempat media untuk mencari relasi. Pokoknya tergantung cara kita mengambil sisinya, sisi positif atau tidak. Oh, berarti kalau misal dianya untuk ngambil sisi positif bakal untuk kesehatan mental bakal baik juga ya? Oke, pertanyaan selanjutnya itu kalau menurut kamu pengaruh sosmed tuh untuk generasi Z itu sebenarnya buat cemas atau khawatir, takut, atau malah sebaliknya sih? Pengaruh sosmed ya, mungkin pengaruh sosmed itu bisa menyebabkan tekanan sosial atau ekspektasi Orang-orang ya, ekspektasi orang-orang itu. karena kenapa Iya, jadinya orang-orang jadi berekspektasi ke kita dari pengaruh sosmed? ya bisa jadi kan dia hal itu kan bisa jadi sesuatu, cuman respon orang-orang itu berpengaruh terhadap sesuatu. Bisa membuat dia cemas. Kalau responnya positif ya dia bisa lebih kayak gitu. Kalau responnya negatif ya bisa membuat stres gitu mas. Oh, berarti apa yang kita posting tuh benar-benar berpengaruh banget, dan komentar juga, nanti komentarnya juga berpengaruh banget dari buat kesehatan mental sendiri ya. Kalau menurut kamu generasi kan sebelumnya kan temanya kan generasi Z sebagai generasi strawberry. Nah, menurut pandangan kamu sebenarnya generasi Z itu generasi strawberry atau dari generasi sebelumnya tuh udah generasi strawberry belum sih ya? Yang mudah rapuh, yang mudah cemas, mudah khawatir. Ya, sebenarnya bukan hanya prinsip ya, bisa disebut sebagai generasi. Saya generasi
generasi sebelumnya itu ada juga yang stroberi, mungkin dia tuh nggak kelihatan aja gitu, lebih bisa nunjukin. Beda dengan Genzi itu kan kebanyakan yang mudah-mudah yang apa-apa sharing ya bapak sharing itu sepatu. berarti sama aja ya kan. Pandangan orang-orang generasi Gen Z itu sebagai generasi yang lemah kan. Nah, gimana menurut kamu mengubah stigma tersebut? Untuk mengubah stigma itu kita bisa menunjukkan prestasi kita, prestasi itu kan nggak hanya harus di akademik ya, prestasi di luar non akademik, misalnya dia hobi olahraga itu kan bisa menjadi prestasi, misalnya bermain sepak bola atau badminton atau lain-lain, atau bisa jadi renang atau bisa juga sih kalau yang emang berprestasi ya, bisa jadi dia itu misalnya lomba kayak lomba lomba Nah, kalau misalnya lomba atau kalau ada lomba basket itu bukan ada tekanan dari luar. Nah, kamu sebagai generasi Gen Z, gimana sih cara ngadepin tekanan luar yang bikin kamu tuh jadi stres, cemas dan lain-lain? cara mengatasinya ya saya nggak menganggap ini sebagai tekanan dari luar, Sebagai motivasi. ya itu anggapnya sebagai motivasi aja, sebagai motivasi. Terus kalau kamu udah stres atau cemas, gimana cara ngaturnya itu, cara menghandle nya? Kalau saya lebih ke melakukan misalnya saya itu suka jalan lihat pemandangan buat saya tuh sering ya jalan saya terlalu pokoknya jalan sendiri atau enggak saya sedang melakukan hobi kayak misalnya nyanyi gitu kayak bisa jadi sih kadang tuh dengan olahraga tuh bisa Hilangkan ya stres. bisa juga menghilangkan stres. Berarti menurut kamu kita tuh harus ngilangin stresnya dulu, cemasnya dulu gitu. Kalau menurut kamu kalau udah stres cemas sebenarnya nggak bisa kan untuk ngelakuin aktivitas waktu aktivitas. Berarti benar harus ngilangin stres atau gimana? Ya, Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, sosmed itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan Gen Z disebut generasi strawberry. Nah, yang kedua, dampak langsung yang terjadi untuk kesehatan mental kita adalah dari pengaruh sosmed adalah adanya tekanan-tekanan adanya ekspektasi dari orang-orang, karena ketika kita memposting sesuatu, entah itu memposting hal baik atau hal buruk, adanya ekspektasi dari orang-orang. Yang ketiga, gimana sih cara ngubah stigma, cara ngubah pandangan bahwa generasi Z tuh nggak selamanya generasi strawberry loh. Itu bisa melalui prestasi-prestasi kita, bisa melalui hal-hal yang baik lah tentang kita. Yang terakhir itu adalah generasi Gen Z itu sebenarnya lebih mudah rapuh, cemas, khawatir dan lain-lain dari generasi sebelumnya nggak sih? Sebenarnya menurut Arwan adalah sebenarnya tidak, karena dari generasi sebelumnya udah banyak, tetapi memang tidak terlalu terlihat seperti Gen Z pada umumnya. Terima kasih.